Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merenungkan betapa dahsyatnya kuasa perkataan? Dalam sekejap perkataan dapat membangkitkan semangat, membangun harapan, bahkan menyembuhkan luka. Namun di satu sisi, perkataan juga dapat menjadi racun yang mematikan, menghancurkan hati, dan merobohkan sendi-sendi kehidupan. Contohnya seperti yang baru-baru ini terjadi pada seorang aktor Korea terkenal, Kim Soo-yeon. Pujian dan sanjungannya melambungkannya ke langit. Dalam sekejap berubah menjadi hujatan dan kutukan yang menjatuhkannya ke jurang keputusasaan. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita lihat lebih dalam apa yang dikatakan firman Tuhan tentang perkataan. Alkitab memberikan perspektif yang jelas dan tegas tentang betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita. Karena satu, sekecil apapun perkataan memiliki dampak. Rasul Yakobus di dalam Yakobus 3 ayat 9 berkata, mengingatkan kita bahwa lidah meskipun anggota tubuh yang kecil memiliki kuasa yang besar. Ia membandingkan lidah dengan kemudi kapal yang kecil. Sebagaimana video yang kita lihat. Tetapi mampu mengendalikan kapal yang besar. Kemudi kapal yang kecil dapat mengarahkan kapal ke arah yang ia inginkan. Demikian pula dengan perkataan kita. Perkataan kita memiliki dampak sekecil apapun dalam kehidupan orang lain. Ada dua dampak utama dari perkataan. Pertama, perkataan yang sesuai dengan kebenaran akan berdampak positif. Perkataan yang diucapkan dengan kasih, kebenaran, dan hikmat Tuhan akan membangun, menguatkan, dan menyembuhkan orang yang mendengarkannya. Perkataan yang memotivasi, mendorong, dan memberikan pengharapan akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Sementara itu, perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran akan membawa dampak negatif. Perkataan yang diucapkan dengan kebencian, kebohongan, dan kemarahan akan menghancurkan dan melukai dan merobohkan orang yang mendengarkan perkataan tersebut. Perkataan yang menghina, merendahkan, menghakimi, mengutuk akan mendampak menjadi kutuk bagi orang yang mendengarkannya dan bagi orang yang mengucapkannya. Seorang ibu yang berkata kepada anaknya, ibu bangga padamu, kamu telah berusaha keras dan itu yang terpenting. Akan membangun kepercayaan diri anak yang mendengarkannya, akan memotivasi anak tersebut untuk memberi yang terbaik. Sementara seorang suami yang berkata kepada istrinya, terima kasih sudah menjadi pasangan hidup. Kamu adalah berkat besar dalam hidupku. Akan membuat ikatan cinta dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Sementara kata-kata seorang yang menyebarkan ujaran kebencian
akan memicu konflik dan perpecahan di dalam masyarakat dan bagi orang yang mendengarkannya. Saudara-saudari, mari kita renungkan dampak apa yang kita berikan dari perkataan kita. Dampak apa yang diberi oleh tulisan kita di status di media sosial kita? Dampak apa yang diberi, yang didapat dari komentar kita di status sosial orang lain? Apakah perkataan kita itu membangun atau merobohkan orang lain? Apakah perkataan kita mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan atau mencerminkan kebencian dan kebohongan? Yang kedua, setelah kita melihat betapa dahsyatnya dampak dari sebuah perkataan, sekarang mari kita lihat teladan yang Yesus berikan tentang perkataan. Yang kedua, perkataan Yesus menyembuhkan. Di dalam Yohanes 4 ayat 49 sampai 51, di sana dikisahkan bagaimana seorang pegawai istana datang kepada Yesus memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Pegawai istana ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, kamu tidak perlu datang ke rumahku, tetapi cukup berkata saja." Maka Yesus menjawabnya, "Pergilah, anakmu hidup." Dan anak itu pun sembuh. Dari kisah ini kita dapat melihat beberapa hal yang penting dari perkataan Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Perkataan Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Perkataan Yesus bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tetapi perkataan yang penuh dengan otoritas ilahi. Yesus menyadarinya, pegawai istana menyadari. Seharusnya kita juga menyadarinya, perkataan kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Perkataan Yesus yang kedua memiliki kekuatan mengatasi jarak dan waktu. Meskipun Yesus tidak berada di tempat anak itu berada, perkataannya mampu menembus ruang dan waktu dan membawa kesembuhan bagi anak pegawai istana. Sifat dari perkataan Yesus menyembuhkan. Perkataan Yesus selalu penuh kasih, menguatkan, membangun kepercayaan diri dan menghargai. Ia tidak pernah merendahkan atau menghakimi, tetapi selalu memberikan pengharapan dan kekuatan. Sehingga dampak dari perkataan Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi dia memberikan kekuatan bagi yang lemah. Mengatasi kesulitan bagi pegawai istana. Membangun kepercayaan diri pegawai istana. Dan bukan hanya itu saja, perkataan itu memulihkan jiwa pegawai istana. Pernahkah Anda menyaksikan seorang yang terluka parah, baik fisik maupun batin, dengan luka yang menganga, yang memancarkan rasa sakit yang tak tertahankan? Terlihat keputusasaan di dalam matanya dan ketakutan mencekam di dalam kehidupannya. Dalam keadaan tergelap itu, ketika harapan hampir padam, apa yang paling mereka butuhkan untuk menemukan kesembuhan dan pemulihan? Perkataan yang menguatkan. Karena perkataan yang menguatkan bagaikan balsam yang membalut luka. Demikian hendaknya perkataan kita yang telah dibaharui di dalam Kristus. Oprah Winfrey yang tumbuh dalam kemiskinan dan menghadapi tantangan berat seperti pelecehan dan diskriminasi, tidak membiarkan masa lalunya membatasi dirinya. Dengan bakat komunikasi yang luar biasa, kecakapan dalam berkata-kata, ia membangun karir sebagai penyiar radio dan televisi. Melalui The Oprah Winfrey Show, ia menciptakan platform yang untuk membagi kisah-kisah inspiratif, mengangkat isu-isu penting, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Perkataan
Oprah telah menyentuh jutaan hati di seluruh dunia. Ia telah memberikan harapan kepada mereka yang berputus asa, menguatkan mereka yang merasa lemah, dan menginspirasi mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Ia telah menggunakan pengaruhnya untuk membuat perbedaan positif dalam masyarakat, mendukung berbagai organisasi amal, dan mempromosikan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan penerimaan. Kisah Oprah Winfrey adalah bukti nyata bagaimana perkataan dapat mengubah hidup, memberikan kekuatan, dan membawa perubahan positif. Saudara-saudari, perkataan Yesus adalah teladan sempurna bagi kita. Perkataannya bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan hati dan jiwa. Perkataannya membawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi mereka yang bersentuhan dengannya, yang mendengar perkataannya. Sebagai orang yang telah percaya dan telah dibaharui di dalam Kristus, selayaknya kita memperkatakan hal-hal yang positif dan membangun. Firman Tuhan juga berkata bahwa perkataan selain dapat menyembuhkan seperti yang diteladankan oleh Yesus, perkataan juga dapat menghancurkan. Karena yang ketiga, perkataan mampu menghancurkan. Kitab Amsal di dalam Amsal 12 ayat 18 mengingatkan kita tentang kekuatan yang luar biasa yang kita miliki, namun juga berbahaya. Kitab Amsal pasal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perkataan bagaikan pedang. Perkataan yang kasar, penuh dengan kebencian dan penghakiman dapat melukai lebih dalam daripada luka fisik. Seperti pedang, perkataan dapat memotong hubungan, menghancurkan hubungan, menghancurkan kepercayaan, dan meninggalkan luka yang dalam. Perkataan yang demikian, perkataan yang menciptakan konflik, penderitaan, dan perpecahan. Kita seringkali meremehkan betapa besarnya dampak perkataan kita terhadap orang lain. Kata-kata buruk yang bagaikan pedang dapat menghancurkan masa depan seseorang. Kasus perundungan di media sosial di era digital sekarang ini, kita sering melihat bagaimana perkataan orang-orang di media sosial dapat menjadi sangat tajam dan menjatuhkan, meluarkan kata-kata yang kasar, menghina, dan merendahkan orang lain tanpa memikirkan konsekuensinya. Perkataan mereka dapat menyebabkan korban mengalami depresi, kecemasan, bahkan bertindak fatal bunuh diri. Perundungan di media sosial mencerminkan sifat perkataan yang menghakimi dan merusak. Hal ini dialami oleh pendendut Via Valen. Ia mengakui pernah merasa depresi karena komentar-komentar jahat netizen di dunia maya, dan ia sempat ingin bunuh diri. Berbeda dengan hal yang dilakukan oleh artis Korea Suli. Ia melakukan tindakan fatal bunuh diri karena akibat perundungan di media sosial, komentar-komentar jahat yang dikeluarkan oleh netizen. Hal yang sama dilakukan juga artis Korea Kim Seon yang viral pada akhir-akhir ini. Bukan hanya karena kematiannya yang tragis, karena tekanan publik terhadap kasus kecelakaan akibat mabuk yang dilakukannya, tetapi komentar-komentar jahat netizen mengiring dia untuk melakukan tindakan yang fatal tersebut. Sementara itu, budaya gosip di tempat kerja tidak kalah buruknya. Di banyak tempat kerja, budaya gosip dapat menjadi sangat-sangat merusak. Orang-orang yang menyebarkan gosip seringkali menggunakan perkataan mereka untuk merendahkan dan menjatuhkan rekan kerja mereka.
Gosip dapat merusak reputasi, menciptakan konflik, dan menghancurkan semangat kerja seseorang. Perkataan-perkataan seperti ini mencerminkan sifat perkataan yang berasal dari kebencian dan bertujuan untuk merusak dan menghancurkan. Sebuah studi terhadap 1.400 partisipan yang dilakukan oleh Sekolah Bisnis Universitas Leeds menemukan mereka yang dianggap tukang gosip kantor dipandang negatif, dianggap kurang bermoral dan kurang kompeten. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, perkataan yang kotor dan tidak membangun bagi sesama bukan hanya menghancurkan orang lain, tetapi juga menghancurkan orang yang mengeluarkan perkataan tersebut. Stigma negatif telah melekat kepada dirinya. Saudara-saudari, sebagai konklusi pada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, pentingnya sebuah perkataan, karena dengan perkataan kita dapat membangun dan menyembuhkan, sebagaimana yang telah diteladankan Yesus. Dan di satu sisi, perkataan dapat menjatuhkan, menghancurkan orang lain, dan juga diri sendiri. Untuk itu, mari kita praktikkan firman Tuhan di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, menimbang-nimbang sebelum berkata-kata. Perlukah untuk diucapkan? Acap kali kehidupan kita bukan hanya sekedar itu dosa atau tidak, tetapi acap kali hidup kita diukur dengan pantas atau tidak pantas perkataan kita. Hal yang kedua, mari belajar mengapresiasi terhadap hal-hal positif, hal-hal yang baik yang dilakukan orang lain. Berikan pujian ketika seseorang melakukan hal yang positif. Berikan apresiasi, kamu bagus, kamu baik, bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, belajar menghindari perkataan buruk, perkataan yang menghakimi, perkataan yang menyudutkan, perkataan yang merendahkan, perkataan yang meremehkan, perkataan-perkataan kotor, kebun-kebun binatang, perkataan-perkataan yang tidak membangun bagi orang lain. Yang keempat, kuasai lidah kita dan tidak terburu-buru di dalam berkata-kata. Kuasai lidah kita untuk mengucapkan perkataan. Apakah perkataan tersebut benar atau tidak benar? Sebagai perenungan dan evaluasi bagi kita, menurut survei, wanita mengucapkan 20.000 kata sehari dan seorang pria 7.000 kata sehari. Pertanyaannya, sepanjang hari ini, apakah jenis perkataan yang kita ucapkan? Apakah perkataan kita itu perkataan yang memuji Tuhan? Memuliakan nama Tuhan? Apakah perkataan kita itu atau perkataan yang membangun orang lain, memotivasi orang lain, memberi semangat kepada orang lain, menginspirasi orang lain? Ataukah kata-kata kita kata-kata kosong yang tak berarti, atau kata-kata kotor yang melukai orang lain? Saudara-saudari, mari kita yang telah dibaharui dalam Kristus menjadikan perkataan kita sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Pakai sesuatu yang kita miliki ini, yang memiliki kekuatan untuk membangunkan orang lain, untuk membangkitkan orang lain, untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita pergunakan perkataan kita untuk menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang lemah, dan memulihkan hubungan mereka yang retak.